Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan diskusi kami dengan materi Implementasi akidah Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkenalkan, saya Agung Alfanisi dari SI 8 dengan nomor BP 241011526100263. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari SI 7 dengan nomor BP 241011526100256. Perkenalkan, nama saya Adila Saputra dengan nomor BP 2410 1152 610262. Perkenalkan, nama saya Zikri Ataja Persa dari kelas SI 8 dengan nomor BP 24101152610298. Perkenalkan, nama saya Aprilia Melin Ibrahim dari SI 8. Nomor BP saya 24101152610267. Perkenalkan, saya Dina Aulia dari kelas SI 8 dengan nomor NIM 24101152610270. Perkenalkan, nama saya Monika Andriani dari SI 7 dengan nomor NIM 24101152610244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi akidah Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan latar belakang, agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu ajaran pokok Islam yang harus diketahui oleh semua umat Islam pada khususnya dan manusia secara umum adalah akidah. Banyak orang yang telah berislam tapi barangkali belum mengetahui secara benar bagaimana akidah Islam dan cara mengamalkannya. Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui dan memahami tentang ilmu akidah. Hal ini dikarenakan akidah yang dipegang akan menentukan diterima takdirnya amalan seseorang. Akidah Islam sendiri memiliki makna yang membahas mengenai penjelasan tentang dasar-dasar keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nilai-nilai tauhid lainnya. Selain itu, dalam materi akhlak ini akan dikaji dan dijelaskan tentang konsep akhlak serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembahasan atas akidah dan akhlak-akhlak ini menjadi penting adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh atas keimanan, dan pada saat yang sama mereka juga mampu mewujudkan nilai-nilai keimanannya dalam kehidupan nyata di masyarakat dalam bentuk akhlak yang baik. Inilah salah satu urgensi pendidikan akidah Islam, yang tujuannya adalah untuk memadukan antara konsep dan implementasi hablum minallah dan hablum minanas dengan baik dan seimbang. Dengan begitu, kita dapat memahami serta mengimplementasikan akidah Islam dengan baik dalam upaya mencapai kehidupan yang bahagia dan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pembahasan pengertian akidah. Akidah berasal dari kata al-aqad yang memiliki arti ikatan yang kuat dan kukuh atau tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ia juga digunakan sebagai makna perjanjian serta untuk menguatkan sumpah dan maksud, seperti halnya transaksi jual-beli, yang mana baik penjual maupun pembeli saling menunjukkan akad jual-beli. Dalam istilah umum, akidah memiliki makna keyakinan yang kuat dan kokoh. Dalam Islam, akidah yang benar adalah keyakinan bahwa Allah adalah suatu pencipta alam semesta. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabil Al-Zaidi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.
Akidah atau keimanan merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam. Jika ajaran Islam diumpamakan jasad, maka iman adalah ruhnya. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke sekujur badan. Demikian halnya dengan akidah. Dialah yang menjadi ruh ajaran Islam. Berdasarkan imanlah seorang akan dinilai di hadapan Allah. Pada gilirannya, imanlah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seorang mukmin. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah Islam mengikatkan seorang Muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang Muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Saya Agung Farisi akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah macam-macam akidah. Yang pertama itu adalah akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengan artinya Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Surat dalam Maryam. Dan yang kedua adalah akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Rabbmu. Maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Segala macam perbuatan atau ibadah diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita makan sekalipun. Hendaknya diniatkan karena Allah agar menjadi amal ibadah dan bukan hanya sekedar sebuah kegiatan kebiasaan aja. Dan yang ketiga adalah akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang biasa disebut Asmaul Husna. Dengan Allah berfirman yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan materi yang selanjutnya adalah mazhab-mazhab akidah dalam Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan masa pemerintahan para sahabat, ilmu tauhid berkembang dengan sangat pesat. Peradaban Islam berkembang tidak hanya pada ilmu agama, tetapi ilmu pengetahuan juga turut berkembang. Ajaran agama Islam semakin meluas dan memiliki banyak penganut. Perkembangan agama Islam juga memunculkan mazhab atau aliran lainnya. Berikut contoh-contoh mazhab akidah Islam. Yang pertama itu adalah mazhab dari Qadariyah, yang artinya mazhab yang berasal dari Basrah. Asal nama mazhab ini diambil dari kata Al-Qadar, yang membawa maksud sifat kudrat. Mazhab Qadariyah berpendapat bila segala sesuatu yang terjadi pada manusia merupakan kehendak dan kuasa sendiri dan bukan terjadi karena kehendak Allah. Segala hal yang baik dan buruk pada manusia itu telah ditetapkan Allah. Pengagas mazhab ini adalah Ma'bad Ibnu Khalid Al-Juhani dan Gailan Al-Dimashqi. Pendapat mazhab ini antara lain, satu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal yang diinginkan. Dan yang keduanya ada Allah tidak ikut menentukan takdir manusia. Dan yang ketiga ada mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah lahir dari Kufah pada masa Bani Umayyah. Penghargaan mazhab Jabariyah adalah Jaham Ibnu Safwan dari Khurasan. Jabariyah berasal dari kata Al-Jabar atau Jabrun, yang berarti digagai atau tergagah. Pada mazhab ini dijelaskan jika perbuatan manusia dan makhluk lain tergantung pada qada dan qadar dari Allah. Mereka juga mengatakan manusia tidak berikhtiar dan tidak boleh memilih. Segala perbuatan baik dan buruk manusia itu bukan atas dasar kehendak dari sendiri, tetapi semua itu merupakan kehendak dari Allah. Pendapat mazhab Jabariyah antara lain ada yang pertama, Allah memegang kehendak atas manusia, dan yang kedua ada manusia itu tidak berusaha dan tidak memiliki pilihan lain. Dan yang ketiga ada manusia menerima kehendak begitu aja. Dan yang keempat ada surga dan neraka tidak kekal karena yang kekal hanya zat Allah. Dan yang kelima ada Al-Quran itu adalah baru. Yang keenam Allah hanya mempunyai zat dan tidak mempunyai sifat. Yang ketujuh Allah tidak boleh dilihat pada hari akhirat nanti.
Akan tetapi ada juga sekte Jabariyah moderat yang beranggapan jika Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik maupun buruk, tetapi manusia juga mempunyai peran di dalamnya. Kita Prilly Ibrahim akan melanjutkan materi sebelumnya. C. Mazhab Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja yang bermakna menangguhkan. Pada mazhab Murji'ah, dosa tidak berpengaruh pada keimanan yang ketaatan tidak membawa manfaat bagi kekafiran. Iman hanya dibenarkan dalam hati saja. Bagi mereka, para pelaku dosa besar imannya tetap sempurna dan tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang melakukan dosa seperti menyembah berhala dan mencuri tetap dianggap beriman. Karena iman itu adalah iktikad di hati. Iman bersifat statis dan tidak terpengaruh perilaku. Mereka beranggapan dosa tidak berarti apa-apa selama masih ada iman. Demikian halnya kekufuran tidak berarti apa-apa selama masih ada ketaatan. D. Mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini digagas oleh Wasil Ibnu Atta. Ia berpendapat orang yang melakukan dosa besar itu bukan orang mukmin dan kafir. Mereka disebut fasik. Golongan fasik berada di satu tempat di antara dua tempat yang disebut al-manzilah baina dan al-manzilatain. Mu'tazilah menganggap bahwa iman tidak hanya sekedar pengakuan hati, akan tetapi harus disertai perbuatan. Aliran tersebut menganggap bahwa iman memiliki 3 rukun. Bagi mereka keimanan, yang pertama pembenaran hati, yang kedua pengakuan lisan, dan yang ketiga pembuktian melalui perbuatan. Berikut ajaran mazhab Mu'tazilah. 1. Tidak bersifat dengan nama-nama sifat, bahkan segalanya dengan zat Allah sahaja. 2. Allah tidak bersifat adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membuat baik, demikian juga sebaliknya. 3. Manusia bebas melakukan perbuatan yang mereka inginkan. 4. Allah wajib membuat sesuatu yang terbaik untuk hambanya. 5. Al-Quran itu baru dan tidak kekal. 6. Akal dapat mengetahui mimpi tanpa adanya wahyu. 7. Tuhan bersifat imateri. Dia tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Alasannya, karena Tuhan tidak menempati ruang sehingga tidak dapat dilihat baik di dunia atau di akhirat. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perjalanan sunnah Rasulullah dan orang ramai. Golongan ini dipimpin oleh 2 orang tokoh ilmu tauhid yang bernama Abu Hasan Asy'ari di Basrah dan Abu Mansur Maturidi di Samarkandi. Golongan ahli sunnah wal jamaah antara lain. 1. Orang Islam yang mempunyai ilmu dalam bidang akidah dan kerasulan. Mereka mengikuti ulama mutakalimin safatiyah, yaitu golongan yang tidak mantasyibah Allah. Ulama ini juga berpegang bahwa Allah mempunyai sifat-sifat tertentu, dan sifat-sifat itu tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. 2. Orang Islam yang menjadi tokoh dalam fikih dan mengikuti jalan Safatiyah dari sudut akidah dan pegangan mereka. 3. Orang Islam yang mempunyai ilmu dalam bidang hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan sebagainya. 4. Orang Islam yang mempunyai ilmu dalam bidang adab atau dikenali sebagai kumpulan ahli bahasa. 5. Kumpulan orang Islam yang ahli dalam bidang bacaan, qiraat, Al-Quran, dan tafsir. 6. Orang Islam mempunyai ilmu tasawuf. Mereka juga dikenali sebagai orang yang zahud atau sufi. 7. Orang Islam yang berjihad atau berjuang untuk Islam. 8. Orang Islam yang tinggal di negeri tetapi tepat dan mengikuti segala syair yang terhadap dalam ahli sunnah wal jamaah. Pendapat mereka antara lain. 1. Manusia bebas menggunakan segalanya sama ada hendak membuat sesuatu atau tidak. Manusia hendaklah mematuhi segala hukuman yang telah diwajibkan ke atasannya. 2. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang hal baginya, seperti kuasa, berkemauan. 3. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan azali. Karena segala isi dari maksud Al-Quran itu ialah karena Allah yang qadim. 4.
Orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat nanti. 5. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu boleh gugur imannya dan mereka masih dianggap mukmin. Jenazah mereka boleh disembahyangkan dan mereka dimasukkan di dalam neraka dahulu sehingga bersih dari segala dosa yang telah dilakukan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. F. Mazhab Asy'ariyah. Dalam pandangan Asy'ariyah, perbuatan bukan merupakan syarat iman. Keimanan seorang tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai amal perbuatan seorang. Asy'ariyah menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Pada mazhab Asy'ariyah, kehendak dan kekuasaan mutlak diatur Allah. G. Mazhab Khawarij. Pada aliran Khawarij, perbuatan perjalanan perintah agama seperti salat, puasa, kejujuran, serta menegakkan keadilan merupakan bagian dari iman. Meyakini keesaan Allah tetapi tidak menjalankan perintah agama dan melakukan dosa besar. Maka, dalam pandangan Khawarij, mereka termasuk dalam kategori kafir. Khawarij menilai orang yang melakukan dosa besar keimanannya serta merta akan hilang dan orang yang kehilangan keimanannya itu berarti termasuk dalam golongan kafir. H. Mazhab Maturidiyah. Terdapat perbedaan pendapat antara sekte dalam Maturidiyah. Pada Maturidiyah, Bakhara berpendapat iman bukan berupa amal, tetapi berbentuk tasik bil alqab wa alisan. Sedangkan menurut Maturidiyah Samarkand, iman adalah tasik bi alqab, bukan hanya ikrar. Mengenai takdir, manusia dapat menentukan keinginannya sendiri. Maturidiyah tidak menggolongkannya ke dalam golongan kafir selama ia masih mempercayai Tuhan. Selain itu, Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat tetapi tidak dapat dijelaskan caranya. Mereka juga menilai bahwa Al-Quran kekal dan tidak diciptakan lagi. Saya Zikri Atadja Pursa akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu esensi Tauhidullah dalam meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengkawi bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, Tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, Tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dapat disimpulkan bahwa misi dari Tauhidullah ini adalah mengajak kita untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus berada di jalan Allah, hati kita akan terasa tentram. Saat hati kita merasa tentram dan nyaman, maka hidup kita akan bahagia. Kehidupan yang baik, bahagia, dan sejahtera adalah dambaan semua orang. Di zaman sekarang, banyak orang yang tergoda dengan kebahagiaan duniawi. Tidak sedikit dari mereka bahkan menggunakan cara yang salah demi mendapatkan kebahagiaan. Meskipun mereka tahu cara yang mereka gunakan tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya, mereka melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Memang, mungkin mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak akan pernah merasa ketentraman di hatinya. Kebahagiaan duniawi memanglah sangat menggoda. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan iman dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan lakukan itu semua karena niat ibadah kepada Allah. Islam sendiri sebenarnya telah menuntunkan kepada kita semua bagaimana kita dapat meraih kehidupan bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang pertama, hidup kita harus berdasar daripada tauhid. Hidup berdasar tauhid berarti hidup dijalankan sepenuhnya untuk mengesahkan Allah, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Azan. Baik, yang kedua yaitu keyakinan bahwa kita harus hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang memang saling membutuhkan satu sama lain dan hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain agar hidup kita menjadi bermanfaat. Yang ketiga,
meyakini dan senantiasa memperjuangkan ajaran Islam sebagai sendi untuk membentuk pribadi yang unggul dan ketertiban hidup bersama. Beberapa sifat Rasul dapat kita teladani adalah semangat dalam ibadah, jihad, mengerahkan seluruh kemampuan, pengorbanan, ikhlas, penuh tanggung jawab, penuh kesabaran, dan bertawakal hanya kepada Allah. Sekian. 3. Meningkatkan amal baik. Tujuan akidah yang sebenarnya adalah untuk menghindari perbuatan sesat. Oleh karena itu, orang yang memahami akidah dengan baik akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Mereka akan selalu ingat bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapatkan siksaan. Yang keempat, menegakkan agama. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat kebaikan, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka yang selalu berusaha memperkuat rukun agamanya, termasuk jihad. Pada dasarnya, akidah akan menyadarkan manusia bahwa yang perlu dikejar bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oke, sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Rizky Darmawan, berasal dari SC7. Materi yang akan saya bahas yaitu, apa itu sumber akidah Islam? Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dasar yang menjadi pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang juga dijadikan landasan akidah akhlak setiap Muslim. Kedua, landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, sumber akidah Islam harus bersumber dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dalil akli atau akal dan akal. Dalil nakli dan dalil akli digunakan secara bersama-sama dalam menentukan sumber akidah atau aturan dalam Islam. Artinya, ketika menetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akidah, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dikajikan secara bersama. Jadi, ketika ingin mempelajari atau mempraktikkan akidah, maka harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Terus, selanjutnya, ruang lingkup akidah. Lalu, apa yang dipelajari dalam akidah? Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Yang pertama itu ilahiyat, yang kedua nubuwat, ketiga itu ruhaniyat, yang keempat ada samiyat. Kita bahas dari yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketuhanan, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu nubuwat. Nubuwat yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah seperti Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, misalnya seperti malaikat, setan, dan jin. Yang keempat yaitu samiyat. Pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, misalnya surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui ruang lingkup akidah, maka pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tujuan mempelajari akidah. Jadi tetap simak materi sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Adila Suputra. Saya akan melanjutkan materi yang barusan dibaca semua teman. Keistimewaan akidah. Akidah Islam memiliki beberapa keistimewaan, antara lain sumber gambar murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Salih. Jadi akidah ini tidak mengganggu nafsu akal atau asumsi manusia saja. 2. Akidah tentang hal gaib, benda gaib, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri berpijak pada penyerahan diri dan ketundukan terhadap segala hal yang tidak masuk akal. 3. Jelas dan mudah dan terang.
Akidah Islam membuat segala sesuatu dengan jelas tanpa ada yang menyimpang di dalam. Selain itu, semua dalil dan maknanya juga sangat mudah untuk dipahami oleh semua orang. 4. Bebas dari produk dan ketidakjelasan dan kebingungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber utama akidah Islam sangat murni. Bahkan argumennya juga sangat jelas. Oleh karena itu, bebas dari unsur ketidakjelasan atau paradoks. Selanjutnya, contoh akidah Islam. Adapun beberapa contoh akidah Islam adalah sebagai berikut. Beriman kepada Allah SWT dan sifat-sifatnya dengan menerima dan beriman sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. 2. Menjalankan 6 rukun iman dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghargai dan menyayangi sesama anggota satu sama lain. Ingin melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melaksanakan sholat berjamaah. Perkenalkan, nama saya Arman Pratama dengan nomor BP 24101192610231. Di sini saya akan membacakan materi tentang penyimpangan akidah. Penyebab-penyimpangan dari akidah sahihah yaitu 1. Ketidaktahuan akan akidah sahihah. Hal ini karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurang memperhatikannya, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah yang sahih dan juga tidak mengenal lawan atau sebaliknya. Akibat mereka percaya bahwa yang benar adalah yang salah dan yang salah dianggap benar. 2. Gulu atau berlebihan dalam cintai para wali dan orang-orang saleh, serta menganggap mereka di atas derajat yang seharusnya, sehingga mereka meyakini diri mereka sendiri terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Hal itu juga menjadikan para wali sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga mereka mencapai tingkatan menyembah para wali dan tidak menyembah Allah. 3. Ghaflah atau lalai. Para perenungan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di dalam alam semesta ini, atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam kitabnya atau ayat Qur'aniyah. Selain itu, mereka juga terbuai oleh hasil teknologi dan kebudayaan, hingga menganggap semua itu asal ciptaan manusianya, sehingga memuliakan manusia dan menganggap semua itu kemuliaan itu berkat usaha dan penemuan manusia semata. 4. Keenganan media pendidikan dan media informasi dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar kurikulum pendidikan kurang memperhatikan pendidikan agama Islam, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sementara itu, media informasi baik cetak maupun elektronik telah berubah sarana penghancur dan pemusnah, atau setidaknya hanya terfokus pada materi dan hiburan, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan akhlak dan menanamkan akidah serta menangkis aliran sesat. Macam-macam akidah. Untuk memahami lebih dalam tentang pengertian akidah, Anda juga perlu menyimak penjelasan jenis-jenis akidah ini. 1. Akidah uluhiyah. Makna akidah uluhiyah dapat dipahami sebagai keyakinan terhadap segala macam ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat mencerminkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Akidah ruhaniyah. Selanjutnya adalah akidah ruhaniyah, yang artinya percaya bahwa satu-satunya pencipta di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Muslim harus percaya bahwa seluruh alam semesta, malaikat, jin, setan dan roh adalah ciptaan Tuhan yang tunduk dan taat kepadanya. 3. Akidah nubuwah. Akidah nubuwah adalah keyakinan yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, termasuk kitab-kitab, mukjizat dan karomah yang diturunkan kepada mereka. Nah, akidah ini yang digambarkan rukun iman yang ketiga dan keempat, yaitu iman kepada kitab dan Rasulullah. 4. Syahadat syamiyah. Selanjutnya adalah akidah syamiyah, yaitu keyakinan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mengacu pada akhirat, siksa kubur, hari pengadilan, surga dan neraka. Akidah ini merupakan perwujudan dari rukun iman kelima dan keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara menjaga akidah? Selain memahami makna akidah dan berbagai bentuknya, Anda juga perlu berusaha untuk menjaganya. Berikut ini penjelasan tentang cara menjaga akidah yang bisa Anda ikuti. 1. Menambah atau memperdalam ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu tauhid atau akidah. Secara keseluruhan, jika Anda telah menguasai ilmu akidah,
Islam dengan benar, maka akan menjadikan Anda pribadi yang jujur dan disiplin dan santun. 2. Selalu mencari ridho Allah. Jika ingin meraih ridho Allah dalam hidup, maka lakukanlah di segala aktivitas yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah yang telah dijelaskan dicontohkan oleh Nabi, termasuk tuntunan yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. 3. Membiasakan perbuatan baik. Setelah mendapatkan ilmu akidah yang telah dikuasai dan perubahan dalam bentuk tindakan, biasa disebut dengan amal baik berupa ibadah marha maupun berupa ibadah khairu dan maha. 4. Biasakan menghafal dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Dizikir berputih seluruh potensi hati manusia, sehingga disebut dengan ingatan lidah, ingatan hati, ingatan otak, dan ingatan anggota badan. Oleh karena itu, daya ingat juga dapat mengolah potensi hati manusia. 5. Memajukan masjid. Umat Islam didorong untuk memakmurkan masjid karena merupakan lembaga pembinaan akhlak mulia pertama di zaman Nabi. Artinya selain untuk beribadah, masjid juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan. Sekian materi yang telah saya bacakan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Ram Pratama izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan tentang materi implementasi akidah Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.